Assalamualaikum Bu Win, bagaimana kabarnya Bu Win? Waalaikumsalam Bu Hafida, alhamdulillah selalu sehat, selalu ceria, selalu happy. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Win, saya juga dalam keadaan baik hari ini. Tapi ada sedikit permasalahan Bu. Ada apa Bu? Seperti ada yang penting mau diobrolkan, mau dibicarakan dengan saya? Iya Bu Win, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Win. Bu Win hari ini sibukkah? Mudah-mudahan Bu Win tidak dalam keadaan sibuk ya. Tidak Bu, ini tidak sibuk, ini longgar sekali. Silakan Bu. Sekali lagi maaf loh Bu Win ya, saya mempunyai keinginan untuk ngobrol sebentar Bu Win, mungkin antara 10 menit sampai 15 menit Bu Win. Saya sedang bingung ini Bu Win. Mungkin dengan kita ngobrol nanti, saya ngobrol dengan Bu Win, nantinya ada sesuatu yang akan saya dapatkan dari obrolan kita nanti. Oh gitu. Nah, tujuan untuk mengobrol ini apa? Coba tujuannya Bu Hafida. Dari obrolan yang akan kita lakukan ini nanti, saya menginginkan atau ingin mendapatkan ide ataupun solusi ataupun mungkin saran dan masukan yang berkaitan dengan permasalahan saya yang saya hadapi di kelas yang saya ajar sekarang, Bu, di kelas 6. Oh, begitu. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dari Bu Yanti. Terus masalahnya apa ya Bu? Begini Bu Win, saya mau cerita sedikit ya Bu Win. Saya sebenarnya kan sudah mengajar di kelas 6 ini sekiranya 4 atau 5 tahun atau jalan 5 tahun ini. Tapi saya merasakan bahwa kelas 6 yang sekarang saya ajarkan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Bu Win. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antar anak perempuan saja kadang masih terlihat adanya pemisah di antara mereka. Jadi masih jalan sendiri-sendiri, tidak ada kebersamaan. Terus kemudian ketika saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, misalnya dalam kegiatan diskusi ataupun kegiatan di luar kelas, itu mereka seolah-olah juga atau terkesan tidak mau bareng atau tidak mau bersama-sama. Nah, dengan kondisi tersebut saya itu merasa bingung sendiri Bu. Oh, jadi Bu Yanti merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan, belum ada rasa kekompakan, dan di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bu Yanti ya? Iya Bu Win, betul sekali. Oh iya tadi Bu Yanti. Bu Yanti mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama, belum bisa kompak saat pembelajaran. Lah menurut Bu Yanti, mungkin idealnya untuk yang Bu Yanti inginkan di kelas Bu Yanti itu bagaimana?
Menurut saya idealnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama misalnya dalam kegiatan berkelompok, misalnya dalam diskusi berkelompok, itu semua anggota dalam kelompok itu aktif semuanya, Bu Win. Jadi mereka saling berkolaborasi, saling bekerja sama, sehingga tugas yang diberikan, yang saya berikan itu nanti bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Yanti lakukan agar murid-murid bisa kompak dan secara efektif bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, Bu? Begini Bu Win, sebenarnya itu saya itu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi kelompok itu dalam RPP yang saya buat. Harapan saya nantinya tentunya mereka itu bisa bekerja kelompok dan anak-anak itu semuanya aktif sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi Bu Yanti sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, itu bagus loh Bu. Ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu Yanti lakukan dan sesuai dengan tujuan, karena metode yang diterapkan Bu Yanti sesuai dengan tujuan yang Bu Yanti inginkan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid yang belum sepenuhnya muncul itu yang mana gitu? Kalau menurut Bu Yanti dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana Bu Yanti sekarang? Iya, saya rasa posisi saat ini ketika melakukan kegiatan pembelajaran sampai saat ini itu posisi saya itu antara posisi 5 sampai 6 mungkin Bu. Nah, yang terus Bu Yanti inginkan itu di posisi berapa ya Bu? Saya selanjutnya untuk kegiatan berikutnya itu menginginkan paling tidak itu saya nantinya berada di posisi 8 atau 9 gitu loh Bu. Oh begitu. Lah kira-kira kalau Bu Yanti menginginkan dari posisi itu, selain metode diskusi, mungkin pasti ada cara lain yang Bu Yanti lakukan. Nah kira-kira cara apa mungkin yang Bu Yanti itu bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Mungkin gini Bu Win, untuk cara yang lain saya mungkin harus lebih memotivasi siswa sebelum kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak nanti lebih siap ketika akan mengikuti pembelajaran. Misalnya dengan mengadakan ice breaking, di mana ice breaking-nya itu dilakukan dengan cara berkelompok, begitu Bu Win. Terus kemudian saat pembelajaran, penilaian sikap yang saya tekankan, jadi dalam kegiatan pembelajaran, inti pembelajaran itu penilaian sikap itu juga akan saya tekankan. Kemudian di akhir kegiatan nanti saya akan melakukan kegiatan refleksi yang saya kaitkan dengan juga dengan sikap yang ada pada anak-anak. Terus kemudian saya mungkin juga perlu memberikan apresiasi kepada murid yang yang selalu menjaga kebersamaan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oh begitu Bu. Itu kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Lah, kalau di luar kelas mungkin adakah Bu Yanti? Iya Bu Win, untuk yang di luar kelas mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi beregu, ataupun mungkin sesekali atau seringkali saya adakan permainan beregu, sehingga anak-anak itu bisa saling mengenal lebih dekat, lebih dalam dengan teman yang lain. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu mungkin saya masukkan di situ Bu Win kegiatannya. Kita lakukan permainan yang mengutamakan kerjasama antar kelompok atau antar teman-teman dalam satu kelompok gitu. Luar biasa loh Bu Yanti yang sudah Bu Yanti lakukan.
Lah kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan Bu Yanti tersebut? Rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin saya akan memasukkan kegiatan motivasi tadi dalam kegiatan sebelum kegiatan inti dalam pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga akan menginformasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu adalah merupakan bagian dari penilaian yang akan saya ambil selain penilaian pengetahuan dan keterampilan, serta nantinya di akhir akan saya adakan refleksi bersama. Dan tidak lupa ketika nantinya di luar kegiatan pembelajaran, tentunya saya juga akan mengadakan kegiatan kegiatan misalnya permainan bersama atau bergu, kemudian juga ada pertandingan bersama, yaitu dengan tujuan untuk melatih kerjasama atau kekompakan antar anak-anak gitu Bu. Iya Bu. Terus berapa jangka waktu yang Ibu lakukan itu Bu kira-kira? Kira-kira untuk mencapai rencana tersebut atau tujuan tersebut saya membutuhkan waktu 1-2 minggu lah Bu Win. Oh gitu. Apa komitmen Bu Yanti coba untuk rencana aksi Bu Yanti terhadap kegiatan Bu Yanti itu tersebut? Rencana saya atau komitmen saya, mungkin saya nanti akan membuat RPP, di mana RPP yang saya buat itu menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian yang saya utamakan di sini adalah penilaian pada sikap, selain tentunya penilaian keterampilan dan juga penilaian pengetahuan. Terus kemudian ketika kegiatan dalam pembelajaran, tentunya saya awali juga dengan pemberian motivasi. Terus kemudian juga mungkin akan memasukkan kompetensi emosi dan sosial dan emosional, sehingga anak-anak itu juga ada kesempatan untuk mengembalikan konsentrasinya. Terus kemudian dalam 1-2 minggu ke depan mungkin saya akan lebih memaksimalkan dengan tujuan tadi, anak-anak bisa bekerja sama dengan baik. Terus kemudian di luar kegiatan pembelajaran nanti saya adakan permainan secara beregu dengan tujuan untuk melatih kebersamaan atau kekompakan anak-anak saya, yaitu anak-anak kelas 6. Wah. Nah sekarang gini Bu Yanti, kegiatan Bu Yanti saya lihat memang luar biasa ya ini. Terus kira-kira siapa ini yang akan bisa membantu Bu Yanti untuk merencanakan atau untuk membuat kegiatan Bu Yanti dalam perencanaan ini bisa apa yang Bu Yanti harapkan itu bisa sesuai seperti itu Bu Yanti? Saya mungkin ini Bu, ini berkaitan tadi yang saya sampaikan, saya akan membuat RPP dulu, RPP dengan secara mandiri saya buat sendiri dulu. Terus kemudian ketika nantinya sudah siap, mungkin nantinya saya akan meminta rekan sejawat untuk menelaah apakah RPP yang saya buat itu perlu direvisi ataukah perlu diperbaiki. Demikian Bu. Ya Bu. Bagus lah Bu kalau begitu. Nah, kalau menurut Bu Yanti apa yang sudah didapatkan dari percakapan hari ini, coba Bu kalau begitu obrolan kali ini? Gini Bu Win, dari percakapan kita, apa yang kita dapatkan? Iya, kita hari ini tadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide dan solusi dari masalah saya terkait dengan murid-murid saya yang belum sepenuhnya bisa bekerja sama atau belum sepenuhnya bisa kompak dengan kegiatan, baik kegiatan berdiskusi kelompok dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Bu Yanti sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini Bu Yanti ya. Iya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Yanti akan membuahkan hasil, akan berjalan dengan lancar, dan jangan lupa untuk selalu mencatat setiap perkembangan
atau kemajuan dari apa yang Bu Yanti sudah lakukan sehingga nantinya bisa dijadikan untuk refleksi ke depan baik Bu Yanti sendiri maupun bisa ditilik oleh teman-teman yang lain di sekolahnya Bu Yanti seperti itu Bu. Nggih Bu Win, terima kasih Bu Win atas waktu yang sudah diberikan ke saya, sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa ngobrol mencari solusi dari masalah yang saya alami sekarang Bu Win. Saya menjadi lega dengan bisa ngobrol dengan Bu Win. Sama-sama Bu Yanti. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apakah Bu Win? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu Yanti. Saya ada keperluan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu longgar untuk saya? Apa itu kebetulan sekali Bu Win, saya sekarang sedang longgarnya. Silahkan monggo Bu Win. Kira-kira kita bisa ngomong-ngomong, terus kemudian topik apa ya Bu Win yang mau Bu Win diskusikan pada kesempatan ini? Baik Bu, ya jadi saya sebelumnya mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Bu Yanti. Bisa meluangkan waktu untuk saya hari ini ya Bu ya. Iya Bu Win, saya tidak tidak merasa terganggu. Siap untuk Bu Win. Monggo silahkan Bu Win. Ya, terima kasih loh Bu. Jadi begini Bu, saya akan berdiskusi dengan Bu Yanti tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan Bu, yang saya terapkan di kelas 6 di sekolah Bu Win. Saya lakukan seperti itu. Wah, kelihatannya topiknya menarik sekali ya Bu Win. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa nih ya Bu Win yang bisa kita eksplor dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Jadi begini Bu Yanti, jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Yanti itu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya lakukan, yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas 6 tentunya di yang saya ampuh ini untuk minggu ke depan, karena saya telah menerapkan itu kok masih menurut saya masih kurang lah. Dengan saya komunikasi dengan Bu Yanti, ngobrol dengan Bu Yanti, ini mungkin saya bisa mendapatkan masukan atau bisa mendapatkan mungkin apa yang kurang dari diri saya, seperti itu Bu Yanti. Oh, jadi Bu Win ada keinginan untuk menerapkan lebih lagi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas 6 yang Bu Win ampuh, dan kemudian kegiatan tersebut akan dimulai Bu Win minggu depan gitu ya Bu Win? Iya Bu Yanti, betul sekali. Minggu depan kalau bisa saya akan menerapkan lagi seperti itu Bu Yanti. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu Win, apakah Bu Win selama ini sudah menerapkan atau mengimplementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 sebelumnya ya Bu Win? Sudah Bu Yanti, saya sudah melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi menurut saya kok masih kurang seperti itu. Lantas kira-kira yang sudah Bu Win lakukan dalam mengimplementasi kegiatan pembelajaran dalam hal ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu kalau skalanya dari 1 sampai 10. Kira-kira sekarang itu Bu Win ada di skala berapa ya Bu? Terus kemudian ada keinginan tentunya Bu Win dari yang dilakukan kemarin itu ada peningkatan.
Kemudian harapan Bu Win nantinya ada di skala berapa juga nih Bu Win? Begini Bu Yanti, saya sudah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi pada siswa saya kelas 6, akan tetapi mungkin kalau menurut saya itu baru di skala 1 sampai 5 begitu Bu Yanti. Nah, setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, setelah saya bisa sharing dengan teman-teman saya di sekolah dan juga saling berkolaborasi dengan teman yang ada di buku saya, itu kok membuat saya untuk lebih semangat lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya berharap untuk penerapan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti saya bisa sampai ke skala 8 sampai 9 begitu Bu Yanti. Oh, jadi begitu ya Bu Win. Jadi Bu Win, menurut Bu Win sekarang itu ada di skala 1 sampai 5, kemudian nanti lebih meningkat, keinginan Bu Win lebih meningkat lagi pada skala 8 sampai 9 gitu nggih Bu Win. Iya Bu Yanti, begitu. Terus selanjutnya bagaimana Bu Win? Begini Bu, mungkin saya akan memetakan murid saya dalam kelas saya, akan membagi kelompok dari kelas saya itu saya bagi menjadi 3 kelompok dalam kelompok belajar. Jadi di situ saya akan membuat kegiatan dalam masing-masing kelompok seperti itu Bu Yanti yang saya lakukan. Oh, jadi Bu Win dalam hal ini sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar, dan dari kegiatan tersebut ternyata anak-anak tentunya senang ya Bu Win dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Win lakukan. Iya Bu, gembira sekali Bu Yanti. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, semuanya dapat diselesaikan dengan baik, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Murid-murid juga mendapatkan manfaat setelah adanya refleksi di akhir pembelajaran, refleksi sederhana yang diberikan setelah akhir itu Bu Yanti. Kemudian kita juga bisa tanyakan sejauh mana pemahaman mereka setelah mendapatkan pembelajaran dan manfaat apa yang telah mereka temukan, manfaat apa yang telah mereka dapatkan setelah mendapatkan kegiatan ini. Seperti itu Bu Yanti. Wah, keren Bu Win. Saya apresiasi deh untuk Bu Win. Kemudian apakah teman-teman itu ternyata juga mengimplementasikan hal tersebut ya Bu Win? Kemudian ini dari yang ceritanya Bu Win tadi, di luar pemikiran saya, Bu Win ternyata sudah mau berbagi pengalaman dengan teman-teman di sekolah ya. Iya Bu Yanti, memang teman-teman setelah saya ajak sharing, saya ajak bercerita tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi ini, ternyata mereka alhamdulillah mempunyai semangat bersama-sama bagaimana menciptakan suasana sekolah itu, menjadikan sekolah yang semuanya itu selalu menempatkan anak-anak menjadi anak-anak yang senang, nyaman, gembira dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Yanti. Iya Bu Win. Bu Win, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Win? Ya, untuk pembelajaran terkait pembelajaran diferensiasi, saya akan melakukan dengan cara melakukan pendekatan untuk sekolah yang berpihak pada siswa, berpihak pada anak, untuk mengambil minat, maksudnya itu pembelajaran berdiferensiasi yang mengambil minat belajar untuk murid seperti itu, terkait konten, video, kinestetik, ataupun media lingkungan yang berbasis belajar seperti itu Bu Yanti. Dari pembelajaran berbasis belajar pun anak-anak juga
sudah bisa dilihat nantinya untuk penilaian itu baik pengetahuannya, keterampilannya, ataupun dengan sikapnya, seperti itu Bu Yanti. Wah, bagus sekali Bu Win. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Win lakukan itu adalah berbasis pada murid ya Bu Win. Iya Bu Yanti, jadi pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran berbasis pada murid, dan juga pembelajaran yang terkait pada murid itu sendiri Bu Yanti. Yaitu pembelajaran yang berbasis pada minat murid, pembelajaran yang bisa murid itu termotivasi untuk dirinya sendiri, bisa mandiri untuk dirinya sendiri, dan kegiatan pembelajaran itu siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran, seperti itu Bu Yanti. Menarik sekali loh Bu Win, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Win, berarti berbasis pada minat belajar siswa ya Bu Win. Iya Bu. Nah, kira-kira setelah berdiskusi kali ini, apa yang ingin Bu Win lakukan selanjutnya Bu Win? Gini Bu Yanti, nanti setelah rancangan saya selesai, itu mungkin minggu depan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada siswa kelas 6 yang saya ampu, dan terkait dengan materi kelas 6 sekarang kan masih di K13. Nah ini nantinya saya akan kebetulan masih pada tema 5 tentang wirausaha, yaitu nanti akan saya masukkan tentang bervariasinya keragaman ekonomi yang mungkin murid-murid itu suka sesuai dengan minatnya, yaitu di situ banyak sekali bagaimana keragaman yang ada di Indonesia itu yang diketahui siswa sesuai cita-citanya. Mungkin ada yang polisi, ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang tentara, dan seterusnya, begitu Bu Yanti. Nah itu dari keragaman di situ mungkin sesuai dengan minat siswa, dan siswa bisa terinspirasi sehingga juga bisa diterapkan dalam penulisan teks eksplanasi dalam bahasa Indonesia, karena terkait dari di K13 ini tadi Bu Yanti. Oh, begitu ya Bu. Berarti di sini anak-anak nanti melakukan jual beli saat membeli jajan di kantin misalnya, atau jajan di lingkungan sekolah, dan juga anak-anak sudah merasakan bagaimana berwirausaha, begitu ya Bu? Termasuk Iya, nanti ada kegiatan jual beli di koperasi sekolah. Ini yang Bu Yanti sampaikan, karena terkait apa yang sesuai dengan tema tadi, ini anak-anak kan nantinya bisa melakukan seperti saya contohkan di kantin ada banyak yang dilakukan, dijual beli di kantin itu apa, anak kan juga bisa melaksanakan bagaimana seperti apa bentuk jual beli, atau mungkin di koperasi sekolah, atau mungkin juga memanfaatkan tadi kan dari lingkungan sekolah, maka saya kenalkan juga di lingkungan sekolah itu ada penjual apa saja. Jadi kira-kira anak juga bisa merasakan bagaimana seperti orang berwirausaha itu seperti apa, seperti itu Bu Yanti. Nah, kira-kira apa ya yang perlu Bu Win lakukan terkait dengan kegiatan tersebut sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan membuat rencana pembelajaran terkait pembelajaran diferensiasi, begitu Bu Yanti. Oh, demikian ya Bu Win. Iya Bu. Kira-kira yang terkait dengan RPP yang akan Bu Win buat, siapa saja yang sekiranya bisa membantu membuat agar RPP nantinya yang Bu Win buat itu bisa lebih baik lagi Bu Win? Kalau itu untuk RPP mungkin akan saya buat sendiri dulu Bu. Oh, gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai akan saya lakukan
sharing dengan teman-teman saya. Kalau mungkin nanti mungkin RPP saya kurang pas atau kurang sesuai, mungkin ada yang perlu direvisi seperti itu, Bu. Oh gitu. Baiklah Bu Win. Selamat beraktivitas. Kemudian semangat juga ya. Selamat sore Bu Win. Terima kasih Bu Yanti atas obrolannya hari ini sehingga saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah saya terkait dengan bagaimana saya lebih siap lagi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya akan bisa menaikkan skala saya sehingga murid-murid saya bisa lebih senang lagi, murid saya lebih gembira lagi, tentunya pembelajaran lebih menyasar lagi seperti itu Bu Yanti. Terima kasih. Oke Bu Win, sama-sama. Semoga apa yang diharapkan nantinya bisa tercapai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Win.